Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai proses costing, yaitu laporan biaya produksi 2 departemen. Sebelum memasuki ke materi, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Riza Anggia Oktaviani dengan NIM 2008 1020 1023. Yang kedua ada Farah Arya Kulejana dengan NIM 2008 1020 1027. Yang ketiga ada Vivin Nur Aida dengan NIM 2008 1020 1154. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rosi Ardiana dengan NIM 2008 1020 1163. Untuk memasuki materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk menentukan laporan biaya produksi 2 departemen. Laporan biaya produksi 2 departemen itu diasumsikan perusahaan manufaktur. Nah, sehingga perjalanan atau alur produksi suatu perusahaan manufaktur itu berada dalam input bahan yang diproses dalam pabrik yang melewati departemen pertama, lalu departemen kedua. Setelah melalui departemen kedua ini, lalu barang jadi, outputnya kita adalah barang jadi. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan ada satu soal. Untuk soal ini akan kita pakai untuk mengerjakan dua metode rata-rata dan metode MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. Untuk menentukan produksi ini hanya menggunakan dua metode saja. Di contoh ini ada namanya departemen pengolahan dan departemen penyelesaian. Di sini akan ada dua departemen, sehingga untuk hasilnya otomatis persediaan awal dan persediaan akhirnya itu ada dua. Di sini soal ini, di contoh soal ini, teman-teman bisa perhatikan untuk departemen pengolahan ini ada di 400 unit di persediaan awal, dan persentase selesainya ada bahan 80%, tenaga kerja 40%, dan overhead pabrik 60%. Lalu itu juga di departemen penyelesaian ada 720 unit di persediaan awal, lalu ada persentase selesainya itu ada 40% selesai, lalu ada tenaga kerja 20%, dan overhead pabrik 20% selesai. Untuk pengerjaannya, teman-teman bisa perhatikan perhitungan. Ini adalah satu kesatuan departemen pengolahan, dan di sini juga satu persatuan departemen penyelesaian. Begitu juga sama seperti di sini juga satu kesatuan departemen pengolahan, di sini juga departemen penyelesaian. Teman-teman harus memperhatikan benar ini biaya-biaya ini untuk untuk mempermudah memasukkan di departemen pertama maupun departemen kedua menggunakan metode MPKP maupun metode rata-rata. Dan yang perlu diperhatikan lagi yaitu persentase di persediaan awal, baik itu pengelolaan atau penyelesaian, baik di persediaan dan juga harus diperhatikan di persediaan akhir. Persentasenya di pengolahan dan juga di penyelesaian harus diperhatikan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke departemen pertama dengan metode rata-rata. Kita harus menentukan laporan biaya produksi departemen pertama. Setelah selesai dan telah menemukan proses biaya produksinya di departemen pertama, baru kita melanjutkan menentukan departemen kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode rata-rata departemen pertama dan kedua. Yang pertama, kita harus menentukan data kuantitas. Data kuantitas ini ada masukan dan keluaran. Masukan terlebih dahulu, kita harus menghitung unit dalam proses awalnya udah ada di soal, yaitu 400 unit. Ditambah dengan unit masuk proses bulan ini, yaitu 2.400 unit. Dan totalnya adalah 2.800. Dan keluaran unit selesai ditransfer keluar ada 2.000 unit.
ditambah unit dalam proses akhir ada 800, jadi totalnya 2.800. Data masukan dan data keluaran ini harus balance. Di sini sudah balance, yaitu 2.800 dan 2.000 dan keluarannya 2.800. Ada unit ekuivalen. Yang pertama, unit ditransfer ke Departemen Penyelesaian ini ada bahan, itu 2.000, tenaga kerja juga 2.000, overhead juga 2.000. Jadi semuanya unit ditransfer ke Departemen Penyelesaian itu ada 2.000 setiap bahan, tenaga kerja, dan overhead. Lalu ada unit dalam proses persediaan akhir, itu yang ada di bawah, ada di soal, bahannya ada 800 unit dikali dengan 60% selesai, persentase selesainya di bahan, yaitu kita masukkan di kolom di bahan, yaitu 480. Lalu ada tenaga kerja, yaitu 800 unit dikali dengan persentase selesainya 20%, masuk ke kolom tenaga kerja, yaitu 160. Lalu ada overhead pabrik, 800 unit dikali persentase 40% selesainya, yaitu 320, dimasukkan ke kolom overhead. Dan jumlah ekuivalen ada bahan 2.480 unit, tenaga kerja 2.160 unit, dan overhead 2.320 unit. Lalu ada biaya yang dipertanggungjawabkan. Yang pertama, biaya persediaan barang dalam proses awal. Diambilnya dari mana? Dari soal ini. Data biaya produksi masing-masing departemen bulan Agustus 2020. Ada dari Departemen Pengolahan, yaitu bahan, yaitu dengan nilai 113.520. Ada tenaga kerja, yaitu 24.000, dan overhead pabrik 47.760. Lalu biaya dalam proses persediaan akhir diambil dari mana? Persediaan akhirnya biaya ditambahkan dalam proses bulan Agustus. Proses bulan Agustus ini adalah proses akhir, persediaan akhir, yaitu bahan ada 816.480, tenaga kerja ada 3.000, lalu ada overhead pabrik 4.704, 240. Lalu jumlah yang harus dipertanggungjawabkan adalah total dari biaya persediaan barang dalam proses awal dan biaya dalam proses persediaan akhir. Jadi untuk bahan 930.000 totalnya, lalu tenaga kerja ada 324.000, lalu overhead ada 522.000. Lalu setelah menemukan jumlah yang harus dipertanggungjawabkan, dibagi dengan jumlah unit ekuivalen yang telah kita ketahui tadi, yaitu sebesar 2.480 di bahan, 2.160 di tenaga kerja, dan 2.320 di overhead. Lalu setelah itu kita jumlah biaya per unit ekuivalen. Di bahan ada Rp375, lalu tenaga kerja Rp150, lalu Rp225 di overhead. Setelah biaya yang harus dipertanggungjawabkan, ada pertanggungjawaban biaya. Sebenarnya pertanggungjawaban biaya ini sama dengan unit ekuivalen, yang membedakan hanyalah dikali dengan biaya per unit. Biaya per unitnya kita sudah temukan di biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk bahan 800 dikali 60% dikali dengan 375, dan jumlah biaya yang dibebankan adalah 180.000. Lalu ada tenaga kerja. Tenaga kerja 800 dikali 20% dikali 150, yaitu 24.000. Lalu ada jumlah biaya overhead, yaitu
800 dikali 40% dikali dengan 225, yaitu totalnya 72.000. Lalu jumlah biaya dalam unit dalam proses akhir yaitu sebesar 276.000. Nah, selanjutnya, setelah kita menentukan satu persatu seperti data kuantitas, unit ekuivalen, biaya yang harus dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban biaya, kita memasukkan ke template laporan biaya produksi ini satu persatu. Ini departemen pertama dulu. Ada data kuantitas. Untuk kuantitasnya kita sudah mengetahui di data kuantitas yang kita hitung satu persatu ini, tinggal kita masukkan dan hasilnya sama. Lalu ada persentase selesainya. Ini persediaan awalnya, persentase persediaan awalnya. Lalu di sini ada persentase persediaan akhir. Setelah kita memasukkan data kuantitas seperti ini, ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan juga sama, kita langsung saja memasukkan yang kita hitung di satu persatu di biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Ada biaya unit dalam proses persediaan awal, ada bahan, tenaga kerja, overhead pabrik, yang bahan kerjanya jumlahnya adalah 113.520, lalu tenaga kerjanya 24.000, overhead pabriknya 47.760, dengan jumlah semuanya adalah 185.280. Lalu ada biaya yang ditambahkan selama bulan Agustus, yaitu ada bahan. Bahan itu ada 816.480, ada tenaga kerja 300.000, ada overhead pabrik 474.240, dan total dari biaya yang ditambahkan selama bulan Agustus ini adalah 1.590.720. Dan jumlah yang harus dipertahankan adalah 1.776.000. Dan jumlah unit ekivalen ini hanya dibagi itu sama yang biaya yang ditambahkan selama bulan Agustus. Jadi yang ditambahkan yang dibagi sama ini. Caranya menghitungnya juga sama seperti yang kita hitung satu persatuan juga, hasilnya juga sama. Biaya per unitnya ada 375 di bahan, lalu 150 ada di tenaga kerja, lalu 225 ada di overhead pabrik. Dan jumlah biaya per unitnya yang harus dipertanggungjawabkan adalah Rp750. Lalu ada pertanggungjawaban biaya. Pertanggungjawaban biaya ini tinggal memasukkan saja yang di bagian yang kita cari satu persatu. Yang membedakan hanya di biaya ditransfer ke departemen. Caranya bagaimana? 2.000 yang didapatkan dari unit ditransfer ke departemen penyelesaian dikali dengan 750. 750 adalah biaya per unit yang harus dipertahankan. Dan sehingga jumlahnya adalah 1.500.000. 1.500.000 ini yang akan dipakai di departemen selanjutnya atau departemen penyelesaian atau departemen kedua. Dan ini adalah jumlahnya. Jumlah dari biaya unit dalam proses persediaan akhir yaitu 276.000 dan total jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan totalnya adalah 1.706.000. Setelah kita menentukan departemen pertama tadi, kita ke departemen lanjutan atau departemen penyelesaian atau departemen kedua dengan metode rata-rata. Yang pertama tetap sama, kita menentukan data kuantitas terlebih dahulu. Itu masukkan unit dalam proses awal ada 720 di departemen penyelesaian, lalu ada unit masuk proses bulan Agustus itu ada 2.000 di departemen penyelesaian dan totalnya adalah 2.720. Lalu di keluaran unit selesai dan ditransfer keluar ada 2.320 di departemen penyelesaian dan unit dalam proses akhir ada 400 unit.
dan totalnya adalah 2.720. Setelah data kuantitas, kita ke unit ekuivalen. Unit ekuivalennya itu yang pertama unit ditransfer ke persediaan barang jadi, yaitu 2.320. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini kita masukkan di Departemen Pengelolaan, Bahan, Tenaga Kerja, dan Overhead. Lalu unit dalam proses akhir itu dari Departemen Pengolahan. Yang membedakan departemen pertama dan departemen kedua adalah ditambahnya ini dari Departemen Pengolahan. Karena untuk ke departemen kedua ini kita harus melewati proses departemen pertama yang kita cari itu tadi. Lalu unit dalam proses akhirnya ada 400 unit, yaitu didapat dari ini. Unit dalam proses akhir 400, semuanya 400. Lalu di departemen pengolahan ini 100%, karena departemen pengolahan ini atau departemen pertama ini 100% selesai. Lalu di bahan ada 100% selesai, tenaga kerja ada 70% selesai, lalu overhead pabrik ada 7% selesai. Lalu setelah dijumlahkan, dimasukkan ke kolom-kolom yang ada sesuai dengan namanya ini, yaitu 400 di Departemen Pengolahan, 400 di Bahan, 280 di Tenaga Kerja, dan overhead 280. Dan jumlahnya di pengolahan ada 2.720 unit, dan bahan ada 2.720 unit, dan tenaga kerja 2.600 unit, dan overhead 2.600 unit. Ya. Selanjutnya adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya persediaan barang dalam proses ini ada di soal. Soalnya teman-teman harus memahami soal, karena itu diperlukan untuk menentukan atau memasukkan di dalam kolom-kolom ini. Di Departemen Pengolahan ini ada 499.200, di bahan ada 49.800, tenaga kerja ada 28.500, overhead ada 31.080. Lalu biaya yang ditambahkan bulan Agustus itu Departemen Pengolahan itu yang kita cari sebelumnya, yaitu yang 2.000 dikali 750, yaitu totalnya adalah 1.500.000, dan bahan ada 437.760. Ini ada di soal yang di bagian sebelah kanan sendiri di Departemen Penyelesaian. Lalu ada tenaga kerja 552.600, ada overhead 663.120. Dan jumlah yang harus dipertanggungjawabkan totalnya ada 1.999.200 di Departemen Pengolahan atau Departemen pertama, lalu bahan 487.560, tenaga kerja 581.100, lalu overhead 694.200. Lalu setelah menemukan jumlah semuanya harus dipertanggungjawabkan dibagi dengan jumlah ekuivalen yang sebelumnya kita cari satu persatu itu, yaitu 2.720, dan jumlah per unit ekuivalen Departemen Pengolahan ini adalah 735.000. Lalu di bahan dibagi dengan 2.720, totalnya adalah 179,25. Lalu tenaga kerja dibagi dengan 2.600, dengan jumlah biaya per unitnya adalah 223,50. Lalu ada overhead 2.600 dengan jumlah biaya per unit ekuivalennya adalah 267. Lalu setelah biaya yang harus dipertanggungjawabkan, ada pertanggungjawaban biaya. Pertanggungjawaban biaya sama seperti departemen pertama, yang membedakan hanya di Departemen Pengolahan ditambah Departemen Pengolahan ini, yaitu masih jumlah unit dikali dengan persentase penyelesaian
dikali maksudnya persentase selesai dikali dengan biaya per unit, sama dengan jumlah biaya yang dibebankan dimasukkan ini dengan jumlah biaya unit dalam proses akhirnya adalah 503.040. Setelah menentukan satu persatu, lalu kita masukkan ke laporan seperti ini. Tinggal memasukkan template seperti departemen pertama, menentukan departemen pertama. Dari yang membedakan hanya di bagian departemen pengolahan ini atau departemen pertama, dan persentase selesainya itu ada 100% karena karena dari departemen pengolahan ini 100% selesai karena kita sudah cari yang tadi. Lalu ada bahan 40%, ada tenaga kerja 20%, ada overhead 20%, dan ada 720 unit di persediaan awal. Lalu unit masuk bulan Agustus itu ada 2.000 unit. Lalu unit ditransfer ke persediaan barang jadi ada 2.320 unit. Itu unit dalam proses persediaan akhir di Departemen Pengolahan juga 100% selesai. Bahan 100% selesai. Tenaga kerja 70%. Kerja overhead 70%. Dan ada 400 unit di persediaan akhir. Dan totalnya adalah 2.720. Lalu biaya yang dipertanggungjawabkan. Biaya pertanggungjawabkan juga sama seperti departemen pertama. Mencarinya yaitu tinggal memasukkan biaya yang dalam proses persediaan awal dari departemen pengolahan ada 49.200, lalu bahan ada 49.800, lalu tenaga kerja 28.500, ada overhead pabrik 31.050. Lalu jumlah biaya persediaan awalnya 608.580. Lalu biaya ditambahkan selama bulan Agustus itu dari Departemen Pengolahan ada 1.500.000, ada bahan 437.760, ada tenaga kerja 552.600, lalu ada overhead pabrik 663.120. Dan jumlah yang ditambahkan adalah 3.153.480. Dan jumlah biaya ini dibagi dengan jumlah ekuivalen yang hanya biaya yang ditambahkan selama bulan Agustus saja. Jadi untuk caranya adalah dari Departemen Pengolahan terlebih dahulu yaitu 499.200 ditambah dengan 1.500 dibagi dengan 2.720 dengan hasilnya 735. Ya, lalu ada bahan di persediaan awal ada 49.800 ditambah dengan 437.760 dibagi dengan 2.720 ya, yang hasilnya adalah 179,25 rupiah. Lalu ada tenaga kerja 28.500 ditambah dengan 5.502.600 dibagi dengan 2.600 yaitu 22,50 rupiah. Lalu ada overhead pabrik di persediaan awal ada 31.080 ditambah dengan 663.120 dibagi dengan 2.600 yang hasilnya adalah 267 rupiah. Dan total biaya per unit yang harus dipertahankan adalah 1.404,75. Dan jumlah biaya yang harus dipertahankan ini adalah 3.762,60 rupiah. Lalu setelah biaya yang harus ditanggungjawabkan, ada pertanggungjawaban biaya. Biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi ini adalah 2.320 yang diperoleh dari ini unit ditransfer ke persediaan barang jadi yaitu 2.320 dikali dengan jumlah per unit biaya per unit yang harus dipertahankan yaitu 1.404,75. Jadi yang
yang diambil dari biaya ditransfer ke persediaan barang jadi itu dari ini dikali dengan ini. Dan hasilnya adalah Rp3.259.020. Lalu biaya unit dalam proses persediaan akhir juga sama seperti yang kita cari satu yang slide sebelumnya, dan total keseluruhannya adalah Rp503.040. Dan jumlah yang harus dipertanggungjawabkan adalah total dari biaya ditransfer ke persediaan barang jadi dan total dari biaya unit dalam proses persediaan akhir, yaitu Rp3.259.020. Untuk penjelasan selanjutnya, teman saya akan menjelaskannya. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu metode rata-rata penjurnalan. Next. Jurnal untuk mencatat biaya produksi yang terjadi di kedua departemen pada bulan Agustus tahun 2020, yaitu terdapat 5 penjurnalan. Yang pertama yaitu biaya bahan yang dipakai oleh Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar Rp816.480 berada di kolom debit. Barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar Rp437.760 berada di kolom debit. Sedangkan bahan yaitu sebesar Rp1.254.240 berada di kolom kredit. Selanjutnya yang kedua yaitu biaya tenaga kerja produksi yang didistribusikan ke Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian, yaitu sebesar bahan dalam proses Departemen Pengolahan yaitu sebesar Rp300.000 berada di kolom debit. Bahan dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar Rp552.600 berada di kolom debit. Gaji dan upah sebesar Rp852.600 berada di kolom kredit. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Barang dalam proses Departemen Pengolahan yaitu sebesar Rp474.240 berada di kolom debit. Barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar Rp663.120 berada di kolom debit. Biaya overhead pabrik dibebankan sebesar Rp1.137.360 berada di kolom kredit. Selanjutnya yang keempat yaitu biaya yang ditransfer dari Departemen Pengolahan ke Departemen Penyelesaian. Barang dalam proses Departemen Penyelesaian yaitu sebesar Rp1.500.000 berada di kolom debit. Barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar Rp1.500.000 berada di kolom kredit. Data jumlah biaya ditransfer ini diperoleh dari laporan biaya produksi Departemen Pengolahan. Dan yang terakhir yaitu biaya yang ditransfer dari Departemen Penyelesaian ke persediaan barang jadi. Barang jadi sebesar Rp3.259.020 berada di kolom debit. Barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar Rp3.259.020 berada di kolom kredit. Data jumlah biaya ditransfer ini diperoleh dari laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian. Next. Selanjutnya yaitu metode rata-rata aliran biaya. Next. Nah, untuk biaya bahan yaitu sebesar Rp1.254.240, gaji dan upah sebesar Rp852.600, biaya overhead pabrik dibebankan yaitu sebesar Rp1.137.360.
Untuk aliran biaya, untuk barang dalam proses aliran biaya, maka kita akan memasukkan perhitungan biayanya. Biaya bahan sebesar Rp816.480, biaya tenaga kerja sebesar Rp300.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp474.240. Untuk jumlah biaya persediaan awalnya yaitu sebesar Rp185.280. Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya yaitu barang dalam proses Departemen Penyelesaian. Sama seperti yang di pengolahan, jumlah biaya persediaan awalnya yaitu sebesar Rp608.580. Untuk jumlah unit dalam proses akhirnya yaitu sebesar Rp503.40, yaitu termasuk jumlah unit dalam proses akhir. Salah. Tidak bisa dipotong. Rp503.040. Baik, selanjutnya yaitu metode rata-rata aliran biaya. Next. Biaya bahan yaitu sebesar Rp1.254.240. Gaji dan upah sebesar Rp852.600. Biaya overhead pabrik dibebankan yaitu sebesar Rp1.137.360. Barang dalam proses Departemen Pengolahan, untuk aliran biayanya, maka kita akan memasukkan perhitungan biayanya, yaitu biaya bahan sebesar Rp816.480, biaya tenaga kerja sebesar Rp300.000, biaya overhead pabriknya sebesar Rp474.240. Untuk jumlah biaya persediaan awalnya yaitu sebesar Rp185.280. Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp1.500.000. Barang dalam proses Departemen Penyelesaian yaitu jumlah persediaan awalnya sebesar Rp608.580. Sama seperti yang di Departemen Pengolahan. Untuk jumlah unit dalam proses akhirnya yaitu sebesar Rp503.040. Untuk jumlah biaya persediaan akhirnya yaitu sebesar Rp3.259.020. Untuk Rp276.000 ini merupakan saldo akunnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode MPKP. Di contoh soal metode MPKP, di kelompok kami menggunakan contoh soal yang sama, yaitu PT Surya. Untuk metode MPKP sendiri, pertama-tama adalah kita akan mengerjakan departemen pertama. Nah, di dalam departemen pertama ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari data kuantitasnya. Data kuantitas di metode MPKP dan metode rata-rata itu sama. Yang mana untuk masukannya adalah unit dalam proses awal yang sudah kita ketahui jumlahnya di soal yaitu 400 ditambah dengan
unit masuk proses bulan ini sebesar 2.400, hasilnya adalah 2.800. Nah, untuk keluaran atau data keluaran adalah unit selesai dan ditransfer keluar ada sebesar 2.000 ditambah dengan unit dalam proses akhir sebesar 800, maka jumlahnya adalah 2.800. Nah, untuk masukan dan keluaran ini untuk jumlahnya harus sama. Tidak ada perbedaan. Nah, setelah kita mendapatkan data kuantitas, kita akan mencari unit ekuivalen. Untuk penyelesaian unit dalam proses awal, itu dikarenakan di bulan sebelumnya untuk bahan sudah diketahui bahwa 80% selesai untuk bahan dan untuk tenaga kerja sudah 40% selesai dan untuk overhead pabrik adalah 60% selesai di bulan sebelumnya, maka untuk proses awal yang sudah masuk adalah 100 dikurangi untuk bahan adalah 100 dikurangi 20, maksudnya saya itu 80. Nah, maka hasilnya adalah 20%. Nah, 400 ini kita ambil dari unit dalam proses awal, sebab ini menggunakan unit dalam proses awal tentunya. Nah, untuk tenaga kerja dan overhead pabrik itu sama. Maka setelah kita ketahui, kita bisa mencari hasilnya. Untuk bahan adalah 400 dikali dengan 20% ada 80. Karena untuk tenaga kerja adalah 240, untuk overhead pabrik adalah 160. Nah, untuk masuk proses bulan ini, itu kenapa bisa ada 1.600? Sebab unit yang selesai dan keluar di bulan ini itu ada 2.000. Nah, sedangkan di awal bulan ada masukan dari bulan sebelumnya sebesar 400, bukan atau kita bilang unit dalam proses awal itu 400. Jadi 2.000 dikurangi dengan 400 adalah 1.600. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mencari unit masuk proses bulan ini, kita mencari unit dalam proses akhir. Nah, 800 ini kita peroleh dari data yang ada di soal unit dalam proses sebesar 800 dikali dengan persentase persediaan akhir unit dalam proses, yaitu 60, 20, dan 40%. Nah, setelah kita hitung, maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu untuk bahan adalah 480, untuk tenaga kerja adalah 160, dan untuk overhead pabrik adalah 320. Nah, jumlah unit ekuivalen kita jumlah semua untuk bahan totalnya adalah 2.160 dan untuk tenaga kerja adalah 2.000, untuk overhead pabrik adalah 2.080. Nah, setelah mendapatkan jumlah unit ekuivalen, kita mencari biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di biaya ini kita menggunakan biaya tambahan bulan ini dan jumlah unit ekuivalen untuk memperoleh jumlah biaya per unit ekuivalen dengan cara biaya tambahan bulan ini dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk biaya tambahan bulan ini sudah terdapat pada soal, maka tinggal kita masukkan ke dalam kolom. Nah, untuk bahan, biaya tambahan bulan ini sebesar 816.480 dibagi dengan jumlah unit ekuivalen bahan, yaitu 2.160, maka hasilnya adalah 378 untuk bahan. Untuk tenaga kerja, menggunakan sama dengan yang bahan, kita akan mendapatkan hasil 150 dan untuk overhead pabrik adalah 228. Setelah kita mencari biaya yang harus dipertanggungjawabkan, kita akan mencari pertanggungjawaban biaya. Nah, di pertanggungjawaban biaya ini, yang pertama-tama kita lakukan adalah mencari biaya unit selesai dari persediaan awal. Nah, biaya unit selesai dari persediaan awal ini kita dapat dari jumlah biaya unit dalam proses persediaan awal yang sudah diketahui di soal tadi, tinggal kita jumlah semua, maka hasilnya adalah 185.280. Nah, setelah itu kita mencari jumlah biaya proses persediaan awal.
biaya dalam proses ini kita menggunakan biaya penyelesaian ya, untuk bahan adalah 400 dikali 20% dikali dengan 378. Nah, untuk lebih simpelnya, kita menggunakan yang sudah ada di unit ekuivalen dikali dengan tabel yang ada di unit ekuivalen pada bahan dan tenaga kerja dan overhead pabrik dikali dengan hasil jumlah biaya per unit ekuivalen. Itu untuk simpelnya. Nah, atau kita bisa cari atau bisa dijabarkan dengan cara 400 persediaan awal untuk bahan adalah 400 dikali dengan 20 dikali dengan 378. 378 ini kita peroleh dari hasil biaya yang sudah kita hitung sebelumnya pada biaya yang harus ditanggungjawabkan. Nah, setelah itu kita akan memperoleh hasil 30.240. Nah, sama dengan tenaga kerja. Maksud saya untuk tenaga kerja kita sama menggunakan cara yang di bahan, maka hasilnya ada 36.000. Untuk overhead pabrik adalah 36.480. Nah, setelah kita jumlah hasil dari bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, lalu ditambah dengan biaya unit selesai dari persediaan awal, yaitu 185, 280, maka kita akan memperoleh jumlah biaya selesai dari persediaan awal, yang mana hasilnya 288.000. Nah, setelah itu kita mencari biaya unit selesai dari unit masuk bulan ini. Nah, bulan ini kita mendapatkan 1.600 unit dikali dengan 756. 756 ini kita mendapatkan 756 ini kita dapat dari jumlah biaya per unit ekuivalen bahan, tenaga kerja, dan overhead. Setelah kita jumlah dari ketiga tersebut akan memperoleh hasil 756. Nah, setelah kita kali 1.600 dikali 756, maka hasilnya adalah 1.296.900. Nah, maka jumlah biaya unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya atau departemen penyelesaian adalah 288 ditambah dengan 1.209.600. Maka hasilnya adalah 1.497.600. Setelah kita mencari persediaan awal, tentunya kita akan mencari persediaan akhir. Nah, pada persediaan akhir ini, sama dengan yang persediaan awal rumusnya, maka kita akan peroleh untuk bahan adalah 181.440. Untuk tenaga kerja adalah 24.000. Untuk overhead pabrik adalah 72.960. Nah, setelah kita jumlah dari ketiga unit tersebut, maka jumlahnya adalah untuk biaya unit dalam proses akhir adalah 278.400. Lalu untuk jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan itu adalah hasil dari jumlah biaya unit transfer ke departemen lanjutan ditambah dengan jumlah biaya unit dalam proses akhir, yang mana hasilnya adalah 1.776.000. Setelah kita mendapatkan 4 data tersebut, kita bisa menyusun laporan biaya produksi Departemen Pengolahan pada bulan Agustus. Yang pertama adalah kita masukkan data kuantitas. Nah, kan kita udah tahu untuk unit dalam proses persediaan awal untuk bahan sudah 80% yang sudah jadi, 40% yang sudah selesai, dan overhead pabriknya adalah 60% dengan kuantitas 400 unit. Nah, untuk unit masuk proses bulan ini adalah 2.400. Maka jumlahnya adalah 2.800. Untuk unit yang ditransfer ke penyelesaian, kuantitasnya adalah 2.000. Dan untuk unit dalam proses persediaan akhir, dengan kuantitas bahan adalah, maksud saya dengan nilai di bahan 60% selesai, tenaga kerja 20% selesai, dan overhead pabrik adalah 40% selesai, dengan kuantitas adalah 800, maka jumlahnya adalah 2.800. Sama dengan
data kuantitas yang sudah kita cari di awal-awal tadi. Nah, setelah data kuantitas, selanjutnya adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, untuk biaya dipertanggungjawaban ini, untuk persediaan awal tidak ada perubahan, kita langsung saja masukkan yang sudah kita ketahui di soal, yaitu untuk bahan ada 113.520, untuk tenaga kerja adalah 24.000, untuk overhead pabrik adalah 47.760, maka jumlah untuk biaya persediaan awal adalah 185.280. Nah, setelah persediaan awal, maka kita mencari biaya tambahan bulan ini. Untuk data ini, lebih cepatnya kita bisa mengambil dari biaya yang harus ditanggungjawabkan, data yang sudah kita cari tadi. Setelah mencari unit ekuivalen, nah kita tinggal kita salin bisa. Yaitu untuk bahan 480 dibagi dengan jumlah unit ekuivalen 2160, maka biaya per unit bahan adalah 378. Untuk tenaga kerjanya adalah 300.000 dibagi dengan jumlah unit ekuivalen adalah 2000, maka hasilnya untuk biaya per unitnya adalah 150. Untuk overhead pabrik adalah 474.240 dibagi dengan 2080. Nah, maka hasilnya adalah biaya per unitnya adalah 228. Nah, jumlah untuk biaya tambahan, jumlah biayanya adalah 1.590.720. Ini kita dapat dengan menambahkan jumlah biaya bahan, jumlah biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, terus maka jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah jumlah biaya persediaan awal, yaitu 185.280 ini ditambah dengan jumlah biaya tambahan, yaitu 1.590.720. Maka hasilnya adalah 1.776.000. Nah, untuk biaya per unitnya adalah tinggal kita menambahkan dari biaya per unit bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik, yang mana hasilnya adalah 756. Setelah itu, kita langsung saja yang terakhir di laporan biaya adalah data pertanggungjawaban biaya. Nah, kan ini sudah kita cari di sebelum menyusun laporan biaya. Nah, tinggal kita masukkan saja semuanya hasil yang sudah kita cari tadi untuk pertanggungjawaban biaya. Yang setelah itu, setelah kita mendapatkan departemen pertama atau departemen pengolahan, kita akan mencari yang namanya departemen lanjutan atau penyelesaian. Nah, untuk data kuantitas di departemen penyelesaian ini sama dengan data kuantitas yang ada di metode rata-rata di bagian departemen lanjutan, yang mana data masukannya adalah 720 untuk unit dalam proses awal, 2.000 unit untuk unit masuk proses bulan ini. Maka hasilnya adalah 720 ditambah 2.000 ada 2.720. Nah, untuk data keluaran, unit selesai dan ditransfer keluar ditambah dengan unit dalam proses akhir, yang mana itu 2.320 ditambah 400, maka hasilnya adalah 2.720. Hasilnya sama dan balance, jadi benar. Nah, setelah kita mendapatkan data kuantitas, kita akan mencari unit ekuivalen. Nah, untuk rumusnya itu hampir sama dengan yang di departemen pengolahan atau departemen 1. Cuma ada tambahan untuk kolom departemen pengolahan. Untuk proses awalnya, untuk departemen pengolahan adalah 720 dikali dengan 0%, karena pengolahan untuk proses awal belum ada. Lalu untuk bahan, 720 dikali dengan 60. Maka hasilnya adalah 432, tenaga kerja adalah 576, overhead pabrik adalah 576. Nah, untuk
unit proses bulan ini hampir sama dengan yang di Departemen Pengolahan, yang mana unit selesai dan ditransfer keluar dikurangi dengan unit dalam proses awal, yaitu 2.320 dikurangi dengan 720, hasilnya adalah 1.600. Untuk proses akhir, yaitu 400, itu dikali dengan 100%, yaitu 400, untuk bahan adalah 400, untuk tenaga kerja adalah 280, untuk overhead pabrik adalah 280. Maka jumlah unit ekuivalen untuk Departemen Pengolahan adalah 2.000, untuk bahan adalah 2.432, untuk tenaga kerja adalah 2.456, dan untuk overhead pabrik adalah 2.456. Setelah itu kita akan mencari biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan, rumusnya sama seperti sebelumnya. Biaya tambahan bulan Agustus atau bulan ini dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Nah, untuk Departemen Pengolahan ini, biaya tambahan bulan Agustus ini kita diperoleh dari biaya jumlah biaya selesai yang ditransfer dari Departemen Pengolahan tadi, yaitu yang mana sebesar 1.497.600 dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya yang tadi adalah 2.000, maka hasilnya adalah 749. Untuk bahan tenaga kerja dan overhead pabrik, untuk biaya tambahan bulan Agustus sudah diketahui dalam soal, tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Lalu dibagi dengan jumlah unit ekuivalen yang sudah kita hitung tadi. Maka hasilnya untuk bahan adalah 180, untuk tenaga kerja adalah 225, dan untuk overhead pabrik adalah 270. Setelah kita mencari biaya yang harus dipertanggungjawabkan, kita akan mencari pertanggungjawaban biaya. Nah, di pertanggungjawaban biaya ini, yang pertama adalah biaya unit selesai dari persediaan awal. Kita memperolehnya sama dengan waktu kita cari yang departemen pertama, yaitu jumlah dari biaya unit dalam proses persediaan akhir itu ditambah semua, maka hasilnya adalah 499.200. Nah, untuk jumlah biaya dalam proses persediaan awal, Departemen Pengolahan adalah 0, dan untuk bahan adalah 77.760, untuk tenaga kerja adalah 129.600, untuk overhead pabrik adalah 155.520. Nah, totalnya dari Departemen Pengolahan, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik ini adalah 362.880. Nah, lalu kita tambahkan dengan biaya unit selesai dari persediaan awal, maka kita akan memperoleh jumlah, maksud saya adalah jumlah biaya unit selesai dari persediaan awal, yaitu 862.080. Nah, untuk biaya unit selesai dari unit masuk bulan ini adalah 1.600 yang dikali dengan 1.424. 1.424 ini kita peroleh yang seperti yang ada di departemen utama, yaitu jumlah dari biaya per unit di Departemen Pengolahan, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Ya, dari Departemen Pengolahan, dari bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik ini totalnya adalah 1.424. Nah, setelah kita kali, maka hasilnya adalah 2.278.400. Nah, ketika kita jumlah untuk jumlah biaya unit selesai dari persediaan awal dengan biaya unit selesai dari unit masuk bulan ini, setelah kita tambahkan kedua hal itu, maka kita akan memperoleh jumlah biaya unit transfer ke persediaan jadi, yaitu sebesar 3.140.480. Nah, setelah itu kita akan mencari yang persediaan akhir, biaya unit dalam proses persediaan akhir. Hampir sama dengan yang tadi untuk persediaan awal, cuma beda untuk data unit dan persentasenya. Maka kita akan memperoleh
99.600 untuk Departemen Pengolahan, untuk bahan adalah 72.000, untuk tenaga kerja adalah 63.000, dan untuk overhead pabrik adalah 75.600. Setelah kita jumlah 4 hal itu, maka kita akan memperoleh jumlah biaya unit dalam proses akhir, yaitu 509.600. Nah, saat kita mencari jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan, kita tinggal menambahkan dari jumlah biaya unit transfer ke persediaan jadi ditambah dengan jumlah unit dalam proses akhir. Yang mana hasilnya ada 3.660, maksud saya adalah 3.650.80 rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan 4 hal itu, maka kita akan menyusun laporan biaya Departemen Penyelesaian. Nah, untuk laporan biaya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian di bulan Agustus 2020. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan angka-angkanya saja, mulai dari data kuantitas. Data kuantitas dari departemen pertama itu sama, dan bedanya di sini hanyalah di sini ada biaya departemen pengolahan. Untuk yang pertama ada unit dalam proses persediaan awal. Untuk biaya departemen pengolahan itu sebesar 100%, karena kan data departemen pengolahan itu pasti sudah selesai. Untuk bahan, tenaga kerja, overhead itu didapat dari soal. Untuk bahannya 40%, tenaga kerja 20%, overhead 20%. Untuk kuantitasnya sendiri di soal sudah ada, yaitu sebesar 720. Selanjutnya yaitu unit masuk proses bulan ini. Nah, itu dari Departemen Pengolahannya sudah selesai, ditransfer ke Departemen Penyelesaian, yaitu sebesar 2.000. Itu juga sudah ada di dalam soal. Jadi hasilnya sebesar 2.720. Untuk selanjutnya yaitu unit transfer ke persediaan barang jadi. Di soal sudah ditetapkan yaitu sebesar 2.320. Untuk yang selanjutnya yaitu unit dalam proses, yaitu persediaan akhir, yaitu sebesar 400. Jadi hasilnya 2.720. Dan hasilnya ini harus sama dengan kuantitas yang saya tambahkan yang pertama kali tadi, unit dalam proses dan juga unit masuk proses bulan ini, yaitu sama-sama 2.720. Untuk presentasinya sendiri, unit dalam proses persediaan akhir untuk biaya departemen pengolahan itu sebesar 100%. Karena tadi kan saya sudah bilang yaitu bahwa biaya departemen pengolahan itu sudah selesai, berarti sudah lunas 100%. Untuk bahannya 100%, tenaga kerjanya 70%, dan overhead 70%. Untuk selanjutnya yaitu ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk jumlah unit dalam proses persediaan awal, Departemen Pengolahan di dalam soal yaitu sudah ada sebesar 499.200, dan untuk bahannya ada 49.800, untuk tenaga kerja 28.500, dan untuk overhead pabrik sebesar 31.080. Untuk jumlah biaya persediaan awal berarti ditambahkan keseluruhan dan didapatkan hasil sebesar 608.580. Untuk biaya tambahan bulan ini, yaitu di Departemen Pengolahan, di Departemen pertama tadi kita mendapatkan hasil sebesar 1.497.600. Dan untuk bahan tenaga kerja overhead pabrik didapatkan dari soal, yaitu untuk bahan 437.760, untuk tenaga kerja sebesar 552.600, untuk overhead pabrik sebesar 663.120. Jadi untuk jumlah biaya tambahannya ditambahkan keseluruhan, didapatkan hasil sebesar 1.653.480. Untuk jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan,
jumlah biaya persediaan awal tadi tambah dengan jumlah biaya tambahan, berarti dapatkan total sebesar 2.262.060. Untuk mengetahui biaya per unitnya bagaimana? Untuk biaya per unitnya kita bisa cari dengan jumlah biaya dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Untuk jumlah unit ekuivalennya tadi udah kita hitung dan mendapatkan hasil sebesar untuk Departemen Pengolahan sebesar 2.000, untuk bahannya sebesar 2.432, untuk tenaga kerjanya 2.456, dan untuk overhead pabriknya 2.456. Nah, ini kita tinggal bagi antara jumlah biaya dan jumlah unit ekuivalen, didapatkan hasil sebesar untuk bahannya 180, untuk tenaga kerjanya 225, dan overhead pabriknya sebesar 270. Untuk biaya totalnya sebesar 675 biaya per unitnya. Nah, selanjutnya yaitu pertanggungjawaban biaya. Untuk biaya unit selesai dari persediaan awal, di soal sudah ada yaitu sebesar 499.200. Nah, untuk jumlah biaya dalam proses persediaan awal, biaya penyelesaian Departemen Pengolahan, yaitu ada 720, yaitu dari biaya persediaan awalnya dikalikan dengan 0%. Kenapa kok 0%? Karena kan Departemen Pengolahan sudah selesai, yaitu sudah 100%. Jadi, sudah lunas semuanya, dikalikan dengan 749, yaitu biaya per unit ekuivalen. Didapatkan hasil 0. Untuk bahannya sendiri didapatkan hasil 77.760. Untuk tenaga kerjanya didapatkan hasil 129.600. Untuk overhead pabrik 155.520. Nah, mendapatkan hasil sebesar 362.880. Untuk jumlah biaya unit selesai dari persediaan awal bisa kita dapatkan dari menambahkan biaya unit selesai dari persediaan awal ditambah dengan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Tadi 362.880, yaitu hasilnya 862.080. Untuk selanjutnya yaitu biaya unit selesai dari unit transfer masuk, yaitu 1.600 dikali dengan 1.424, didapatkan hasil sebesar 2.278.400. Nah, selanjutnya yaitu jumlah biaya unit selesai yang ditransfer ke persediaan jadi. Kita tinggal menambahkan saja, yaitu 862 ditambah dengan 2.278.400, didapatkan hasil 3.140.480. Nah, ini untuk biaya unit dalam proses persediaan akhir Departemen Pengolahan. Untuk 400.000 dikali 100% dikali 749 didapatkan hasil 299.600. Untuk bahannya 72.000, untuk tenaga kerja 63.000, dan untuk overhead pabrik 75.600. Untuk jumlah biaya unit dalam proses akhir yaitu ditambahkan keseluruhan mendapatkan hasil 509.600. Nah, jadi untuk jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan, kita tambahkan 3.140.480 ditambah dengan 509.600. Didapatkan hasil yaitu 3.650.80. Yaitu penjurnalan dalam metode MPKP. Apa sih perbedaan penjurnalan di metode rata-rata dan MPKP? Yaitu terletak pada jumlah biaya yang ditransfer dari Departemen Pengolahan ke Departemen Penyelesaian dan dari Departemen Penyelesaian ke persediaan barang. Untuk yang pertama yaitu ada biaya bahan yang dipakai oleh Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Untuk bahannya sendiri kita pakai yang biaya ditambahkan ke dalam proses bulan ini, yaitu bulan Agustus. Bukan pakai yang biaya dalam proses persediaan awal, karena pada persediaan awal sudah dihitung di periode sebelumnya.
Jadi, keluarlah bahan sebesar 1.254.240 di kredit dan masuk ke dalam barang dalam proses departemen pengolahan sebesar 816.480 di debit dan juga barang dalam proses departemen penyelesaian sebesar 437.760 di debit. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja produksi yang didistribusikan ke Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Untuk yang keluar yaitu biaya overhead pabrik dibebankan, yaitu dikredit sebesar 852.600 dan masuk ke dalam barang dalam proses Departemen Pengolahan, di debit yaitu sebesar 300.000. Untuk itu juga masuk ke dalam barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar 552.600. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Untuk biaya yang keluar yaitu biaya overhead pabrik dibebankan yaitu sebesar 1.137.360 dan masuk ke dalam barang dalam proses Departemen Pengolahan yaitu sebesar 474.240 dan juga masuk ke dalam barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar 663.120. Selanjutnya yaitu biaya yang ditransfer dari Departemen Pengolahan ke Departemen Penyelesaian. Untuk yang keluar yaitu barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar 1.497.600 dan masuk ke dalam barang dalam proses Departemen Penyelesaian yaitu sebesar 1.497.600 di debit. Nah, jumlah biaya ini bisa kita peroleh dari laporan biaya produksi Departemen Pengolahan yang sudah kita hitung tadi. Untuk yang terakhir ada biaya yang ditransfer dari Departemen Penyelesaian ke persediaan barang jadi. Untuk yang keluar yaitu barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar 3.144.480 masuk ke dalam barang jadi yaitu di debit sebesar 3.140.480. Nah, data ini bisa kita diperoleh dari laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian yang sudah kita hitung tadi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu aliran biaya produksi di metode MPKP, yaitu untuk bahannya sendiri di kolom kredit sebesar 1.254.240 dan masuk ke dalam barang dalam proses Departemen Pengolahan dan barang dalam proses Departemen Penyelesaian, yaitu sebesar 806.480 dan juga 437.760 di dalam kolom debit. Untuk gaji dan upah di kolom kredit yaitu didapatkan hasil 852.600 dan masuk ke dalam barang dalam proses sebesar 300.000 di kolom debit dan juga 552.600 di kolom debit dalam barang dalam proses Departemen Penyelesaian. Nah, selanjutnya yaitu biaya overhead, yaitu di kolom kredit sebesar 1.137.360 masuk ke dalam barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar 474.240 di kolom debit dan juga masuk ke dalam barang dalam proses Departemen Penyelesaian yaitu sebesar 663.120 di kolom debit. Yaitu selanjutnya yaitu barang dalam proses Departemen Pengolahan di kolom kredit yaitu terdapat 1.497.600 itu masuk ke dalam barang dalam proses Departemen Penyelesaian yaitu sebesar 1.497.600 di kolom debit. Selanjutnya ada barang dalam proses Departemen Penyelesaian di kolom kredit sebesar 3.140.480 yaitu masuk ke dalam barang jadi di kolom debit yaitu sebesar 3.140.480. Nah, data-data ini kita peroleh dari penjurnalan tadi.
Cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.